Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Herniwati akan menjelaskan apa itu kurikulum dan kaitannya dengan pembelajaran. Ayo Bapak Ibu Guru, kita simak bersama apa itu kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah panduan pembelajaran dari titik awal sampai titik akhir sebagai keseluruhan pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Kurikulum kompleks dan multidimensi. Kurikulum diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran pembelajaran tidak akan lancar dan bisa berakibat fatal untuk satuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak bergantung pada orang lain. Maka, kemerdekaan siswa dalam belajarlah jantung dari pengembangan kurikulum. Lalu, apa peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Jadi, kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Dan, apa fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar siswa. Bapak dan Ibu guru, peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa akan datang. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial, sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai konteks dan kebutuhan serta karakteristik siswa di satuan pendidikan itu berada. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, mengapa kurikulum perlu berubah? Perlu kita ketahui bahwa kurikulum akan berkembang secara zamannya. Perubahan terjadi karena yang pertama, teknologi digital yang semakin canggih. Kedua, adanya perubahan iklim global. Dan yang ketiga, perkembangan industri dan budaya yang saat ini sudah meluas di bidang masyarakat. Nah, Bapak Ibu guru, apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memicu minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh siswa sejak usia dini yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman tanpa menghilangkan budaya di masyarakat itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Perlu kita ketahui bersama ciri khas pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran berpihak pada peserta didik. Yang kedua, guru bukan satu-satunya lagi sumber belajar bagi mereka. Dan yang ketiga, ini yang tak kalah penting, sederhana, lebih relevan, dan interaktif.
di mana ada kegiatan proyek yang memberikan kesempatan lebih luas kepada siswa untuk aktif mengeksplorasi kurikulum merdeka. Nah, dalam proses belajar, dalam capaian pembelajaran, kita dapat menggunakan siklus pembelajaran inquiry yang menekankan rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar siswa. Bapak Ibu guru, mari kita simak siklus pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Menyalakan rasa ingin tahu agar membuat imajinasi mereka berjalan dan bekerja dalam pikiran. Yang kedua, mencari tahu. Dengan mencari tahu, mereka akan mengumpulkan data, fakta dan bukti, dan eksplorasi apa yang siswa ketahui serta informasi baru yang akan mereka dapatkan. Ketiga, memilah. Mereka dapat memilah, mengorganisasikan, menganalisa, menerjemahkan, dan mengomunikasi apa yang siswa pelajari. Keempat adalah koneksi. Membuat mereka terkoneksi dengan mencoba menghubungkan topik lain yang berkaitan dengan konteks diri siswa dan lingkungannya. Kelima, mengambil makna. Dengan mengambil makna, mereka dapat menyelami dan mendalami, mendorong siswa mengambil makna dari kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah aksi atau tindakan. Dengan aksi atau tindakan, mereka dapat merefleksikan apa yang telah siswa pelajari dan membuat aksi nyata dari pembelajaran yang bermakna yang telah mereka pelajari dan didapatkan di pembelajaran sebelumnya. Bapak Ibu guru, perlu kita ketahui bersama apa peran guru dalam kurikulum. Peran guru dalam kurikulum adalah terus belajar agar bisa menghantarkan siswa-siswi kita untuk meraih cita-cita mereka dan menjadi manusia yang merdeka. Menuntun tumbuh akan hidupnya atas kodrat yang dimiliki semua siswa agar dapat menciptakan pelajar profil Pancasila. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Dan dalam proses pembelajarannya, kitalah yang lebih mengetahui kebutuhan siswa-siswa kita. Kompetensi apa yang mereka butuhkan dan bagaimana cara kita mewujudkannya. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui, peran kita sebagai seorang guru adalah ujung tombak implementasi kurikulum ke dalam proses pembelajaran siswa. Maka kita harus tahu bahwa kurikulum nasional harus disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Mari Bapak Ibu guru, kita gunakan kurikulum yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan serta karakteristik di satuan pendidikan kita masing-masing. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berkembang sesuai zamannya. Tuntunlah siswa-siswa kita dalam belajar dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dalam meraih cita-cita menuju masa depan dan menjadi pelajar yang mengedepankan pelajar profil Pancasila. Tetap semangat Bapak Ibu guru dan teruslah belajar untuk masa depan. Jadilah teladan yang baik untuk seluruh siswa. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh dunia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.